Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fari Farezi dengan NIM 2310110047 dari kelas IK 23B. Di sini saya akan mempresentasikan eh, satu materi yang berjudul algoritma round robin. Eh, jadi algoritma round robin adalah salah satu metode penjadwalan proses dalam sistem operasi yang dirancang untuk memberikan waktu CPU yang adil bagi setiap proses. Algoritma ini termasuk ke dalam kategori penjadwalan preemptif, yang artinya proses dapat dihentikan sementara oleh sistem untuk memberikan kesempatan proses lain yang menunggu. Adapun cara kerja algoritma round robin yaitu yang pertama, pengaturan waktu. Setiap proses diberikan waktu tertentu untuk dieksekusi, yang disebut quantum time atau time slice. Jika proses ini tidak selesai dalam waktu ini, ia akan dihentikan dan dijadwalkan kembali setelah proses lain. Yang kedua itu antrian. Proses yang sedang menunggu untuk dieksekusi ditempatkan dalam antrian queue. Proses pertama dalam antrian akan mendapatkan kesempatan untuk dijalankan. Yang ketiga, eksekusi proses. Proses yang sedang dijalankan akan dieksekusi selama waktu kuantum yang telah ditentukan. Jika proses selesai sebelum waktu kuantum habis, maka proses berikutnya dalam antrian akan dijalankan. Yang keempat ada preemptive scheduling. Jika waktu kuantum habis dan proses masih berjalan, proses tersebut akan dihentikan dan dimasukkan kembali ke dalam antrian di belakang proses yang lain. Yang kelima, siklus berulang. Proses akan terus diambil dalam antrian dan dijadwalkan berdasarkan urutan mereka sampai semua proses selesai. Selanjutnya ada kelebihan atau keunggulan algoritma round robin. Yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, adil, karena setiap proses mendapat waktu eksekusi yang sama. Yang ketiga, baik untuk sistem interaktif, di mana respon cepat diperlukan. Yang keempat itu kekurangan algoritma round robin. Yang pertama, jika quantum time terlalu kecil, akan terjadi overhead yang tinggi karena seringnya switching antara proses. Jika terlalu besar, responsivitas dapat menurun. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal algoritma round robin. Di sini terdapat 5 proses, yang dimana ada arrival time atau waktu kedatangan proses dan burst time atau waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses. Untuk mendapatkan waiting time, rumus yang digunakan itu completion time, arrival time, dikurang arrival time, dikurang burst time. Sedangkan rumus turnaround time, yaitu waiting time ditambah burst time. Dikarenakan completion time-nya belum ada, kita akan mencari completion time-nya menggunakan gencar. Di soal ini quantum time-nya yaitu 4 waktu, yang dimana proses pertama akan dieksekusi dengan burst time 6, sedangkan quantum time-nya 4, maka proses pertama akan selesai di waktu keempat dan akan dilanjutkan di antrian selanjutnya. Selanjutnya masuk ke antrian proses kedua, yang dimana burst time-nya adalah 4. Jadi proses ini akan langsung diselesaikan. Jika terdapat proses yang di atas, maka proses tersebut akan selesai di situ. Selanjutnya masuk ke proses yang ketiga.
di mana proses burst time dari proses P3 itu adalah 7, sedangkan quantum time-nya itu 4, maka 7 dikurang 4 terdapat 3, tersisa 3 waktu yang akan dilanjutkan setelah proses yang menunggu di antrian, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke proses yang keempat, di mana burst time dari P4 itu ada 5, maka 5 dikurang 4 adalah 1. Jadi seperti ini akan selesai akan diselesaikan waktu keempat, sedangkan burst time-nya adalah 5, sementara quantum time-nya itu adalah 4. Jadi tersisa 1 satuan pada P4. Masuk lagi ke P5, di mana P5 hanya memiliki burst time yaitu 2, sedangkan quantum time-nya 4, maka akan langsung diselesaikan tanpa menunggu quantum time-nya habis. Jadi proses kelima itu selesai di 18 waktu. Setelah tidak ada proses yang mau dijalankan lagi, akan kembali ke proses yang belum diselesaikan. Proses yang belum diselesaikan itu P1, P3, dan P4. Jadi akan masuk ke antrian yang pertama sesuai dengan cara kerjanya, yaitu P1 tersisa 2, maka hasilnya seperti ini, di mana P1 akan selesai di 20 satuan waktu, karena tersisa 2 waktu yang akan dieksekusi. Selanjutnya masuk ke proses yang ketiga, yaitu di mana sisa prosesnya adalah 3 waktu dan quantum time-nya 4, maka akan langsung diselesaikan tanpa menunggu quantum time-nya habis. Nah, setelah proses 3 diselesaikan, akan masuk ke proses yang keempat, di mana proses yang keempat ini tersisa satu satuan waktu untuk diselesaikan, maka akan selesai di waktu yang ke-24. Jadi setiap proses yang sudah dikerjakan ini sudah habis, maka lanjut untuk menentukan quantum time-nya. Jadi quantum time-nya setiap proses itu yang ini, di mana completion time-nya P1 itu 20, diselesaikan di waktu yang ke-20, sedangkan P2 ya diselesaikan dalam waktu yang ke-8, P3 completion time-nya 23, P4 24, P5 18. Nah, untuk menentukan waiting time-nya ada rumusnya, yaitu completion time kurang arrival time dikurang burst time. Jadi 20 dikurang 6 dikurang 0 hasilnya seperti ini setiap proses. Jadi waiting time P1 itu 14, P2 3, P3 14, P4 16, dan terakhir P5 12. Untuk menentukan turnaround time, yaitu waiting time ditambah burst time, maka hasilnya seperti ini. Nah, di P1 turnaround time-nya adalah 20, dikarenakan waiting time ditambah burst time, waiting time-nya adalah 14, sedangkan burst time-nya adalah 6, maka 14 tambah 6 adalah 20. Begitupun dengan P2, yaitu turnaround time-nya 7, P3 21, P4 21, dan P5 14. Setelah menentukan waiting time dan turnaround time-nya, maka kita mencari rata-rata dari waiting time dan turnaround time, yang dimana hasilnya sebagai berikut,
Ya rata-rata waiting time adalah 11,8, sedangkan turnaround time adalah 16,6. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan mengenai algoritma round robin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.